Assalamualaikum, selamat datang di channel burung liar. Dan di pagi ini adalah pagi yang sangat cerah dan burung-burung di sini juga lagi pada bernyanyi yang sangat merdu di sini ya. Jadi lagi bernyanyi, lagi bermain ya. Mereka itu bareng-bareng di sini dan burung di sini sudah bertambah teman-teman ya. Walaupun banyak kegagalan di sini, banyak yang perlu kita dalami dan perlu kita pelajari. Semuanya untuk burung-burung di sini ya, kita tidak akan menyerah dan kita akan terus berjuang untuk memperkembangbiakan burung-burung di sini semua jenis ya. Dan di sini dari tadi saya itu memperhatikan untuk burung perenjak. Ini kalau kita lihat di di bawah paruhnya itu ada hitamnya ya. Saya lagi ngamatin ini kok ya, ada dua, yang satu itu putih dan yang satu ada hitamnya. Ternyata kalau yang hitam itu berbunyi. Dan untuk burung perenjak kalau yang betina itu dia nggak bunyi ya, jadi dia nggak ngeriwik, ada bunyinya cuma kalau yang jantannya itu bunyi dan dia nyaut, biasanya seperti itu ya. Jadi saya lagi memperhatikan burung perenjak ini, ternyata di bawahnya ini ada hitamnya karena saya bedakan dari kemarin itu nggak bisa teman-teman. Jadi setelah ketemu dia bunyi ternyata ada hitamnya di bawah paruh seperti itu. Oke, dan ini kita lihat juga untuk burung-burung yang lain. Ya, di sini kenapa kita bilang sudah bertambah ya, karena di sini juga saya melepaskan burung gereja 4 ekor. Yang 2 diranakan dan yang 2 itu sudah tua dan saya bawa dari jauh. Dan rencana saya mau dikembangbiakan juga di sini teman-teman. Dan ini sudah 1 hari nggak kelihatan kemarin, dan tadi pagi saya lihat udah berkeliaran di atas di genteng. Dan semoga saja dia juga mau turun barengan sama mereka ya, bermain bareng bersama-sama burung-burung di sini. Itu harapannya seperti itu. Namun burung ini baru kenal di lokasi sini dan dia juga di kandang dulu kemarin, jadinya ya mudah-mudahan dia masih bisa kembali ya. Dan ini teman-teman juga bisa lihat burung manja ini dari dulu ini artisnya aviari ya. Jadi artis aviari itu hanya burung LB aja teman-teman, jadi burung yang enggak ada yang lirik ini. Dan kita juga bisa melihat tingkah laku si burung kanis ya. Jadi untuk burung kanis ini walaupun sering menghilang, tapi kalau pagi itu dia kembali. Dan dia itu suaranya susah ditebak ya, dia di atas kayak di bawah, di sebelah kiri kayak sebelah kanan gitu ya, karena suaranya itu aneh. Cuma sit-sit aja dan sit-sitnya itu kayak di dalam, jadi nggak keluar, jadi dia suaranya itu. Nah, ini ada juga yang di dalam ruangan ini, yang tempat mandi ya. Jadi dia itu di tempat mandi, di kamar mandi ya, kamar mandinya seperti ini teman-teman. Oke, dan bunyinya itu nggak kayak burung lain ya, jadi dia hanya sit-sit, kita bisa dengar tapi kita nggak bisa pastikan posisinya di mana. Nggak seperti burung ini. Kalau burung ini suaranya bisa ditebak, di atas, di bawah ya, di sebelah kiri ya, di sebelah kiri ya. Jadi suaranya itu nggak bingungin gitu. Jadi dia mudah dicari posisinya ya kalau dia lagi bunyi seperti itu. Oke, ini perkembangan burung di sini. Saya juga kemarin pas waktu mengambil burung murai ke tempat teman, karena saya sempat menitipkan burung murai yang ditinggal sama jantannya. Itu saya titipkan sama teman saya, udah beranak 2 kali, dan yang kedua kalinya itu dikasih ke saya suruh ngambil. Dan setelah saya ke sana, setelah saya pulang itu ada orang yang menemukan burung pentet 1, karena untuk pohonnya itu di pohon nangka, dia bersarang di pohon nangka, tapi orang itu nggak tahu kalau ini ada sarangnya. Tahu-taunya itu dia nemu 1, dan saya minta itu nggak boleh, padahal dia itu nggak tahu burung, tapi katanya mau buat dipelihara katanya. Nah, saya tanya tempatnya di mana, ternyata tempatnya itu nggak jauh dari jalan, dan saya turun, saya cari nggak sampai sejam, anaknya sudah ketemu teman-teman. Dan ini teman-teman bisa lihat, ini burung jalaknya yang membanjirkan anakan ini ya. Jadi ini baru 21 hari dia udah mengeram 8 hari. Jadi untuk 5 hari lagi saya pastikan burung ini sudah menetas semua teman-teman. Jadi
sangat recommended banget untuk teman-teman yang apa namanya, kalau mau ternak itu selalu mengusulkan, selalu beralasan modal. Ya, di sini teman-teman bisa mencoba dengan cara ini. Jadi modal 2 burung itu harganya berapa ya? Burung jalak nias itu 70.000 dan untuk jalak kebo itu 50.000 yang menunjukkan. Jadi kalau sudah dijodohin, udah jodoh, dikeluarin aja di luar. Jadi nggak perlu kandang teman-teman. Ya, walaupun itu sangat besar untuk resikonya, tapi itu sangat rekomen banget ya untuk teman-teman yang mau budidaya burung ini, karena burung ini kalau merasa aman nyaman itu dia akan betah seperti layaknya burung merpati atau dara teman-teman. Ini untuk anakannya yang baru berumur 21 hari ya, 21 hari ditambah 4 hari pas saya ngambil, berarti udah sekitar 25 hari teman-teman. Jadi ini belum sebulan, ini burung udah bisa terbang dari kandang dan dia sudah bisa makan, walaupun makannya itu serangga ya. Dan ini kita belum mengasih apa namanya fur, jadi dia belum tahu makanan fur. Dia saya selalu kasih serangga dari kecil ya, karena ini saya penasaran juga itu anakan silang nanti anaknya kayak apa. Ternyata ya nggak ada bedanya, cuma dia tubuhnya agak kecil dan untuk warnanya itu meniru burung nias, untuk ekornya panjang. Dan ini teman-teman bisa lihat juga meniru burung nias ya, jadi dia nggak ada jalak kebunnya sama sekali teman-teman. Nah di sini saya mungkin besok atau nanti mau memulai mengasih makan fur seperti itu. Ini kameranya juga bergoyang-goyang banget, ini nggak apa-apa teman-teman ya, karena di sini saya sendiri, anak saya masih tidur karena kebanyakan begadang semalamnya, jadi ya nggak bisa bantu. Dan di sini saya sendiri juga ini ya, bingung juga ini, mudah-mudahan nanti ada yang lewat ya biar membantu. Dan ini untuk burung jalak kebunnya yang kemarin beranak satu terus dimakan sama burung siung batu, itu saya pindah ke sini dan dia sudah bertelur ya. Dia belum menetas ya, walaupun dia bawa makanan itu dia mau memakani ini, dia mau mengasih makan kepada anakan burung nias ini. Karena dulu kecilnya bareng, jadi mungkin dia pikir dia itu anaknya, dan dia selalu membawa makanan kalau kita kasih makan ya. Jadi dia mau memakani atau meloloh anakan yang di sini seperti itu. Tapi untuk betinanya itu kalau lihat ini langsung ditarung ya, kayak tadi udah teman-teman bisa lihat ya. Jadi dia menarung untuk anakannya. Dan untuk burung cibleknya ini saya kurung seperti biasa, karena dia doyan banget menarung yang lain. Dia nggak peduli burung kecil burung gede, yang penting main sambar. Di saya kandangan dulu ya, walaupun nggak dikasih makan, karena ini untuk sementara nggak sampai sejam selama kita bikin konten seperti itu. Oke, dan di sini juga saya punya calon burung yang mau dijodohkan juga ya. Dan besok kita mau tunjukkan, ini sebenarnya udah ada teman-teman, udah ada 4 glodok. Jadi di atas teras itu ada juga, tapi kita manjatnya itu susah karena tinggi. Dan yang satunya itu bersarang ya, bukan bertelur, karena dia juga baru bersarang. Itu adalah anak-anaknya yang asli dari Kalimantan. Itu dia bersarang di rumah tetangga, dia udah laporan ya. Saya bilang kalau ganggu diambil aja ya, biar dia nggak bertelur di situ lagi. Tapi katanya itu biarin aja gitu ya, udahlah nggak apa-apa, yang penting ikhlas, sama-sama ikhlas ya, biarin dia berkembang biak gitu ya. Masalah anaknya kalau mau pelihara ya silakan saja ya. Jadi kalau pas ada gitu, mungkin teman-teman juga kalau pas kesini, kalau pas ada anaknya ya kita akan kasihkan juga ya, karena ini juga burung nggak laku juga. Kalau bukan pecinta burung jalak ya mungkin kurang juga sama burung-burung ini ya. Nah ini untuk burung yang jalak niasnya, ini anakannya yang disambar sama burung siung batu, ini kakinya patah tapi dia udah bisa berjalan. Untuk yang lain juga kena sambaran semua ini sebenarnya ya, karena kalau pas kita kerja itu anak saya kalau nungguin burung itu sambil main game teman-teman. Jadi ya gitulah anak-anak ya, jadi anak muda gitu kan, jadi kita nggak bisa ngomong apa-apa lagi ya. Intinya saya udah meminta atau bilang kepada anak saya tolong dijaga dengan baik ya, jadi lebih hati-hati lagi agar kejadian seperti ini nggak berulang lagi teman-teman. Sangat kasihan sekali ya, dia jalannya itu teglek gitu ya. Nah itu ini degleng-degleng seperti itu ya, kasihan. Ini udah mulai jalan karena ini udah ditarung udah 4 hari yang lalu nih, pas kita ngambil burung murai di tempat temen itu di desanya jauh ya, perjalanan 1 jam. Nah itu malah burung di rumah dipatoki sama burung
cium batu nggak ada yang tahu ini. Jadi tahu-tahu udah dipatokin, untung udah besar jadi dia nggak mati, jadi dia masih bisa diselamatkan ya, walaupun dia itu terasa remek banget itu ya, terasa susah itu di bawah. Dan ini untuk burung pentetnya teman-teman, jadi dia sebenarnya belum waktunya terbang, tapi karena pohonnya itu di potong atau ditegor atau diketok sama orang ya, jadi itu ditumbang sama bakul atau pengepul kayu ya. Jadi di sini kalau pengepul itu namanya bakul kayu. Nah itu yang nebang, jadinya dia itu roboh dan ada sarang burung pentetnya ya. Untung dia nggak mati ya, padahal udah kebanting, tapi kemungkinan sebelum dia roboh dia sudah takut duluan, makanya dia itu baru ada suara cetor-cetor gitu, terus dia mungkin sudah melompat walaupun dia belum bisa terbang. Dan akhirnya emang susah ya kita nyarinya, karena tempatnya itu juga susah, ada ya semacam kayak hutan-hutan kecil gitu. Tapi alhamdulillah sebelum 1 jam bisa saya temukan, karena ada suaranya juga ya, walaupun suaranya itu kecil banget. Itu teman-teman bisa tahu, mungkin ada yang udah tahu kalau burung pentet itu kalau masih di sarang itu nggak bisa bunyi, jadi bunyinya cuma ngik-ngik aja ya, jadi nggak kayak burung yang lain, sehingga kita baru bisa mendapatkan ya dengan kecerdikan kita aja untuk mencarinya ya. Sebenarnya sih bisa diintai dengan mengincar indukannya membawa makan ya, tapi karena itu baru jatuh, jadi indukannya mungkin juga belum tahu karena indukannya anaknya itu jatuh, jadi ya nggak ada juga indukannya di situ saya lihat. Tapi karena saya tahu untuk pohon nangkanya ya saya cari, alhamdulillah ketemu semua. Oke, dan kenapa yang dibahas itu ternakan ya kan, membahas ternakan, tapi ini ngomongnya malah nggak tahu kemana-mana ya. Oke, jadi di sini ya kita mau berbagi pengalaman atau menyimpan momen saja. Mungkin untuk teman-teman yang seneng sama burung ya, karena tadi juga kita kedatangan tamu juga itu, tapi mau kita videokan, kita udah selesai untuk bikin konten ya, tapi katanya mau balik lagi ya kayak gitu. Jadi untuk di sini yang dibahas itu nggak cuma satu tujuan, jadi banyak yang dibahas ya, karena di sini tuh burung-burung ya perkembangan untuk semua burung di sini. Mungkin teman-teman ada yang baru ngikutin kita, ada yang baru silaturahmi kepada kita ya. Jadi inilah aviary tanpa pagar yang kita punya. Kenapa aviarynya tanpa pagar? Karena kita membeli pagarnya itu gimana ya, itu nggak bisa dihitung lah. Pokoknya untuk bikin rumah itu, buat dandanin rumah, betulin rumah kita itu udah jadi mungkin ya. Jadi ya kita nggak mampu, jadi ya kita pagar dengan alam saja. Dan kita membuat burung-burung jinak di sini, kita akan melatih semua burung di sini, dan berkembang biak pun tanpa pagar. Teman-teman bisa cek video sebelumnya, semua burung di sini tuh berkembang biak tanpa pagar. Dan untuk burung murenya teman-teman, untuk yang pengen tahu perkembangan burung murai, itu ada telurnya 3, netas cuma 1, tapi karena kita nggak tahu harinya, itu menetas sampai 2 hari nggak kita kasih makan jangkrik ya, kita ngasih makannya itu cuma 5-5 seperti biasa, ternyata anaknya dimakan itu ya. Jadi ya emang kalau di dalam kandang itu agak susah menurut kita ya. Jadi untuk burung murainya juga kita nanti mau kita lepaskan juga itu ya, kalau hilang ya gimana lagi ya, daripada di kandang juga nggak jadi juga kan. Ini untuk teman-teman bisa lihat juga, ini untuk pelanduk semaknya ternyata bersarang di sini teman-teman. Jadi dia itu kayaknya itu 2 mingguan dia sering di luar gitu, karena tidurnya itu memang di luar ya. Tapi punya aku itu kan betina, tapi yang jantannya itu ternyata dari alam, nggak tahu peliharaan kita atau bukan ya. Tahu-tahu dia itu udah menetas sekitar 4 harian, jadi dia udah saya ambil kemarin, udah lama ya, jadi sekarang itu udah sekitar 8 hari. Jadi dia udah sekitar 8 hari kita ambil, dan anaknya itu udah hampir tumbuh bulu itu. Dan kenapa kita ambil, karena di situ ya rentan sekali untuk kucing, tikus, ular, karena ya tempatnya semak-semak gitu. Jadi kita ambil dulu ya, nanti kita bisa lepaskan lagi kalau dia sudah bisa menjaga diri seperti itu. Dan ini juga untuk bikin anget untuk anakan burung murai, karena kita juga lagi melihara burung murai kecil teman-teman, nanti kita bisa cek ya. Dan ini untuk burung gerejanya teman-teman, bisa lihat ini burung gerejanya ini malah yang mau turun, malah yang tua ini. Jadi yang tua ini dia mau turun ya, jadi dia
mudah-mudahan, dan ini saya pastikan ini mau berkembang biak juga di sini, walaupun nggak tepat di belakang rumah atau di samping rumah atau di rumah saya, tapi saya yakin dia sudah nggak bisa kemana-mana lagi. Jadi dia muter saja di sini, dan kalau dia nanti merasa nyaman, merasa tercukupi untuk makannya ya, karena ini juga burung liar nih, burung-burung yang ditangkap dari alam ya, dari genteng orang ini, dari jauh nih. Jadi dia malah yang turun malah untuk yang tua aja nih. Ya mudah-mudahan dia juga mau berkembang biak di sini, karena untuk burung gereja juga senangnya itu ya nggak senang di alam ya. Jadi dia di alamnya itu alam desa ataupun kota gitu ya. Jadi dia itu sukanya itu di genteng-genteng biasanya kebanyakan. Oke, dan apalagi yang kita bahas ya, intinya seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang mau budidaya, mau keuntungan yang lebih, yang tidak ngasih makan sama indukannya, ya caranya mungkin bisa meniru kita di sini ya. Ya walaupun tahapannya itu agak-agak sulit, agak proses, tapi semua itu bisa. Jadi nggak ada istilah yang namanya menjinakkan burung itu harus pakai mantra atau apa ya. Saya nggak kenal yang namanya mantra. Saya bahkan nggak percaya yang namanya apa itu namanya ya, barang-barang goib ya. Jadi di sini kita hanya telaten, kita hanya menggunakan trik, kita hanya merasa senang, kita bisa tahu bahasanya burung teman-teman. Jadi perkenalan sama burung itu emang sangat susah dan sulit kalau emang nggak suka sama burung sama sekali. Apalagi untuk pecinta burung yang sukanya itu karena materi, ya mulai pelihara burung karena dia itu tahu keuntungannya ya. Jadi mungkin itu akan sangat susah. Dan teman-teman bisa lihat ini untuk burung pelanduk semaknya itu sedang memantau anak-anaknya yang kita ambil. Jadi dia ada berapa hari ya, 5 hari, sekitar 5 hari dia udah nggak ngasih makan anaknya karena masih kecil, dan saya umpetin. Kalau saya taruh di sana nanti pelatokin lagi sama burung apa namanya, siung batu ya. Jadi kita umpetin di depan rumah, dan dia juga nggak tahu kayaknya karena anaknya belum bisa bunyi. Dan di sini mungkin teman-teman juga ada yang pengen tahu apa sih makanan burung kanis ya, kok bisa sehat, bisa jinak, dan dia bisa kembali. Sebenarnya burung ini susah juga untuk kembali karena untuk cacing itu di luar sangat banyak, dan dia juga masih kecil udah belajar mencari cacing. Sebenarnya dia itu bisa juga mencari cacing di luar teman-teman, tapi kemungkinan merasa nyaman, dan mungkin di sini juga seneng mereka ya. Jadi ini teman-teman bisa lihat berapa hari itu udah mau berganti bulu nih, bulunya itu kayak biru gitu ya. Jadi dia merasa senang di sini dan dia mungkin betah di sini. Jadi ini nggak rekomen untuk teman-teman yang baru belajar burung. Ini kalau dilepasin ini banyak yang ngeluh juga ngeluarin burung itu pada apa namanya, pergi ya. Jadi kelihatannya lulut gitu ya, tapi setelah dilepas dia ngawur kemana nggak tahu, dan akhirnya dia kehilangan burung yang beberapa bulan dipeliharanya teman-teman. Ini nggak rekomen untuk teman-teman semua. Jadi kalau yang mau coba silakan, kalau yang masih takut nggak yakin ya jangan, karena ini kalau dilepas terbangnya itu sangat-sangat cepat sekali ya. Saya bilang sekali lagi kayak jet gitu ya, kalau terbang itu cepat banget. Dan di sini juga masih diintai sama musuh teman-teman. Jadi dia pas lagi makan cacing berduaan gitu ya, terus tiba-tiba diganggu sama musuh ini. Jadi ada musuhnya ini. Emang dari dulu ini saya kurang suka ini, gimana caranya ini. Saya juga mau mengembangkan biakan dia, tapi dia udah merusak semua burung di sini. Jadi saya bingung juga ini. Sekarang mana udah berani terbang-terbang tinggi untuk merusak sarang-sarang burung yang lain teman-teman. Jadi ya nantilah solusinya gimana ya, atau teman-teman yang tahu mungkin ya tolong minta solusinya juga gimana agar burung siung batu ini nggak memplatoki burung-burung yang lain. Mungkin ada makanan khusus atau apa gitu ya, supaya dia itu nggak galak gitu ya. Ya oke lah, kita pelan-pelan kita cari solusinya. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengasihkan solusinya di sini ya teman-teman ya. Jadi teman-teman yang untuk yang sudah menengok video kami, mohon di komen ya. Jadi karena di sini tuh kita sedang membutuhkan semuanya ya. Jadi komentar para penonton, komentar di video kami itu sangat berguna sekali, dan kita selalu memantau dalam 1 jam sekali teman-teman. Jadi
Kita akan membalas komen apapun itu. Komen apapun itu nggak perlu apa namanya, ditutup-tutupi ya. Kalau memang ada komentar yang kurang anu ya, kurang cocok di perasaan kalian ya, komentar ya sejujurnya aja gitu ya. Jadi nggak apa-apa, kita akan selalu balas walaupun itu komentar spam sekalipun, seperti itu. Oke, dan ini kita bisa lihat juga ini burung kita yang sudah bersarang di rumah tetangga, tapi nggak jauh juga ya dari rumah kita, tapi dia udah bersarang dan kita ya mau ngelihatnya juga karena belum bertelur ya percuma saja ya. Jadi besok kalau udah bertelur kita bisa buat videonya lagi, mungkin kalau dia bertelur, dan yang dua ini mungkin udah menetas teman-teman. Oke, dan di sini burung murainya saya ambil itu udah 5 hari, tapi sampai sekarang di sini udah 3 hari, berarti umurnya itu udah 8 hari teman-teman, jadi sekitar 1 minggu ya. Umur 1 minggu itu udah kayak gini, dan untuk burung pelanduk semuanya itu udah 8 hari. Jadi 7 hari sama 8 hari itu berbeda ya. Jadi untuk murainya itu bulunya belum tebal, kalau burung pelanduk semuanya itu udah tebal. Itu oke, kita taruhkan dulu, kita tutup ya karena nggak aman di sini. Burung yang lagi ngeram di sebelah sini itu galak banget, jadi semua burung disambar. Dan ini kita bisa cek juga burung pentet yang kita nemu udah 3 hari juga nih. Jadi untuk bulu sayapnya itu belum pada mekar semua, tapi dia udah jatuh dari sarang karena apa, pohon nangkanya itu ditebang. Oke, ini jalaknya ganggu aja ya, kita kurung aja dulu sebentar karena sangat mengganggu, dan kita akan ambil anak-anaknya dulu nih, takut menarung. Anaknya kita keluarin, kandangnya kita tumpangin dulu ya, untuk mengandang burung-burung di sini biar dia nggak mengganggu teman-teman. Untuk burung pentet ini makanya sangat mudah ya, kasih aja jangkrik. Kalau baru dapat memang kayak gini. Jadi ini udah beberapa hari tapi dikasih makan tuh masih susah ya. Kalau emang nggak mau sama sekali dikasih makan ya, kita bisa apa, membuka paksa untuk mulutnya ya. Itu nggak sampai lama teman-teman, paling 1 hari 2 hari dia akan mau ya, jamin seperti itu. Nah ini sama orang aja masih takut ya, jadi dia itu apa namanya, sering nggak dikasih makan sama anak saya ini, tapi dia masih hidup itu ya. Mungkin makanya cuma sekali 2 kali aja ini badannya kurus banget ini, nah, kecil, tapi mudah-mudahan dia sehat aja di sini. Dan kita juga udah lama ini pengen burung pentet, tapi yang 3 ya, tapi ini cuma 2, yang satu udah diambil orang ya, karena kita juga jarang nyari juga karena ini secara nggak sengaja aja kemarin. Oke, kita buka lagi, kita keluar, kita buka ya. Nanti kita perlihatkan untuk telurnya ini ya, burung yang masih membawa makanan, masih membawa sarang, tapi nanti dikira cuma ngomong aja ya. Oke, kita cek ini yang kemarin beranak 1 dan bertelur 3, ini ternyata setelah di kandang di luar ini malah telurnya 4 ya. Coba nanti kita netasnya itu berapa ya, jadi ada bedanya enggak sama di dalam kandang gitu. Oke, kita pikul tangga, ini bukan tetangga ya, tapi tangga untuk memanjat ini. Nah, pikul buat melihat burung-burung yang di luar sangkar, ternak di luar kayak burung merpati gitu. Nah ini burung jalak nias vs jalak kebo ya, jadi jalak niasnya itu yang betina dan kebonya itu yang jantan. Di sini kita akan melihat dulu, pernah kita lihat juga udah 8 harian ya, jadi cuma 2. Dan sekarang saya pastikan ini telur udah nggak bertambah lagi, ini 5, jadi dia udah mengeram sekitar 8 hari, dan saya pastikan 5 hari lagi burung ini akan menetas semua ya. Jadi untuk umur pengeraman untuk burung ini adalah 12 hari, itu rata-rata untuk burung jalak teman-teman. Jadi ada juga yang bilang 15 hari, ada juga yang bilang 16 hari. Karena teman-teman ngitungnya kemungkinan dari nelur pertama. Kalau nelur pertama, kalau telurnya 3 ya ditambah 12 ya jadinya 15 hari teman-teman. Kita itu ngitungnya dari terakhir nelor, jadi sedikit aja. Mungkin seperti itu teman-teman, besok kita sambung lagi. Terima kasih udah yang udah menyimak. Salam lestari dari burung liar.